Indonesia tengah menghadapi babak baru dalam sejarah pertahanan nasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI berhasil menembus jajaran 10 besar militer Asia pada 2025. Sebuah prestasi yang jarang dibahas media secara mendalam. Keberhasilan ini bukan sekadar angka di laporan tahunan, tetapi merupakan bukti nyata lonjakan kapasitas dan profesionalisme TNI, serta hasil strategi yang terencana dengan baik di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Prestasi ini menimbulkan pertanyaan menarik. Bagaimana Indonesia bisa menyaingi negara-negara besar Asia dalam waktu relatif singkat? Apa saja strategi yang dijalankan dan bagaimana dampaknya bagi posisi geopolitik Indonesia di kawasan? Artikel ini akan mengupas semuanya secara tuntas. Peran Prabowo Subianto dalam transformasi TNI. Prabowo Subianto bukan sekadar sosok politisi, tetapi juga figur sentral dalam modernisasi TNI di bawah kepemimpinannya. TNI mengalami reformasi strategis yang mencakup beberapa aspek penting. Modernisasi alutsista. Salah satu fokus utama Prabowo adalah memperkuat alat utama sistem senjata alutsista. Indonesia mulai memproduksi sendiri berbagai peralatan militer canggih, termasuk kapal perang modern, pesawat tanpa awak drone, sistem pertahanan udara, dan teknologi komunikasi militer digital. Latihan terpadu dan internasionalisasi TNI rutin mengikuti latihan gabungan dengan negara-negara sahabat termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Latihan ini meningkatkan kemampuan koordinasi, taktik perang modern, dan kesiapan menghadapi ancaman regional maupun global. Penguatan intelijen dan teknologi penggunaan satelit, radar canggih, dan sistem komunikasi modern menjadikan TNI lebih tangkas dan cepat merespons ancaman. Transformasi digital ini juga memungkinkan strategi pertahanan yang lebih berbasis data dan prediksi. Bukan hanya jumlah pasukan, pengamat militer menilai langkah-langkah ini sebagai lompatan besar yang membuat negara-negara besar mulai menghitung ulang posisi Indonesia di Asia Tenggara. Bagi Prabowo, modernisasi TNI bukan sekadar soal kuantitas, tetapi kualitas dan efektivitas dalam menjaga kedaulatan nasional. Kekuatan TNI di mata dunia. Menurut laporan Lembaga Analisis Militer Asia, kekuatan militer Indonesia meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Beberapa indikator penting antara lain, personel terlatih. TNI memiliki jumlah personel yang relatif besar, tetapi kualitas latihan dan kemampuan strategi membuat mereka lebih efektif dibanding sekadar jumlah. Teknologi modern, investasi pada drone, radar, dan komunikasi digital memperkuat kemampuan deteksi dini dan respons cepat. Kesiapan tempur, latihan gabungan internasional meningkatkan koordinasi dan adaptasi TNI terhadap skenario perang modern. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, TNI bukan hanya besar secara jumlah, tetapi diperhitungkan secara strategis di level regional. Bahkan beberapa analis menilai kemajuan ini bisa menggeser perimbangan kekuatan di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Strategi modernisasi rahasia di balik lonjakan kekuatan. Kesuksesan TNI tidak terjadi secara instan. Ada beberapa strategi yang dijalankan secara sistematis. Pertama, modernisasi alutsista secara mandiri. Indonesia mulai fokus pada produksi dalam negeri untuk berbagai sistem pertahanan, termasuk kapal perang, drone tempur, sistem pertahanan udara, dan amunisi canggih. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Kedua, latihan terpadu dan kolaborasi internasional TNI secara
secara rutin menggelar latihan bersama negara sahabat, baik secara bilateral maupun multilateral. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis pasukan, tetapi juga membangun diplomasi militer yang kuat, membuka akses teknologi, dan memperluas jaringan intelijen. 3. Pemanfaatan teknologi dan data intelijen dengan memanfaatkan satelit, radar canggih, dan sistem komunikasi digital, TNI mampu memprediksi ancaman lebih cepat dan merespons secara efektif. Strategi berbasis data ini menjadikan operasi TNI lebih presisi, efisien, dan minim risiko. 4. Pembinaan sumber daya manusia (SDMP). Daya manusia tidak hanya fokus pada alat. TNI juga meningkatkan kualitas personel melalui pelatihan intensif, pendidikan militer modern, dan pengembangan kepemimpinan. SDM Air ia mumpuni menjadi fondasi utama agar modernisasi alutsista berjalan optimal. Dampak regional dan global kemajuan TNI memberikan dampak nyata terhadap keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga dan kekuatan besar seperti China, India, dan Jepang mulai memperhatikan strategi Indonesia. Posisi strategis Indonesia di Laut Cina Selatan dan peran TNI dalam menjaga kedaulatan nasional menjadi faktor penting yang membuat negara lain harus menyesuaikan strategi mereka. Lonjakan kekuatan TNI bukan hanya soal angka, tetapi juga soal pengaruh geopolitik yang semakin terasa. Dengan kata lain, TNI bukan sekadar pasukan pertahanan nasional, tetapi juga instrumen diplomasi strategis Indonesia. Kisah-kisah menarik di balik prestasi TNI. Beberapa proyek pertahanan Indonesia sempat dianggap mustahil. Contohnya, produksi kapal perang modern di dalam negeri sempat diragukan pihak luar, tetapi berhasil diwujudkan. Latihan gabungan dengan negara maju meningkatkan kapabilitas TNI hingga setara standar internasional. Teknologi baru yang dikembangkan oleh TNI terbukti meningkatkan efektivitas operasional. Meski awalnya dianggap mahal dan rumit, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan TNI bukan hanya soal dana atau jumlah personel, tetapi hasil dari strategi cerdas, inovasi, dan kepemimpinan yang visioner. Simbol kebanggaan dan kemandirian bangsa, keberhasilan Indonesia menembus jajaran 10 besar militer Asia merupakan simbol kemandirian dan kebanggaan bangsa. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar, bukan hanya secara jumlah personel atau teknologi, tetapi juga secara strategi dan diplomasi. Jika langkah ini terus dijalankan, posisi Indonesia diperkirakan akan semakin diperhitungkan di tingkat global. Ke depan, TNI bukan hanya menjadi penjaga kedaulatan, tetapi juga alat strategis yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Kesimpulan, keberhasilan TNI pada 2025 adalah hasil dari kombinasi strategi modernisasi alutsista, latihan terpadu, dan kolaborasi internasional. Pemanfaatan teknologi dan intelijen canggih, pengembangan SDM yang profesional, kepemimpinan visioner Prabowo Subianto. Langkah-langkah ini menjadikan TNI lebih efektif, profesional, dan diperhitungkan di Asia. Keberhasilan ini juga menegaskan bahwa kemandirian militer adalah bagian dari kebanggaan nasional dan strategi diplomasi global. Indonesia kini berada pada titik yang lebih strategis, dan dunia mulai memperhatikan setiap langkah TNI. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi tantangan besar berikutnya?